Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Mkuago dengan NIM 131421101 kelas 4C. Baik, saya akan mempresentasikan materi saya tentang hakikat kepegawaian untuk pembangunan. Yang pertama, konsep administrasi kepegawaian untuk pembangunan. Menurut FX Swedjadi 1995, administrasi kepegawaian adalah proses kegiatan yang harus dilakukan oleh setiap pemimpin agar tujuan organisasi tercapai secara seimbang sesuai dengan sifat, hakikat, dan fungsi organisasi serta sifat dan hakikat para karyawan. Yang kedua, menurut DRS M. Manulang, pengertian manajemen kepegawaian adalah seni atau ilmu perencanaan, pelaksanaan, dan pengontrolan tenaga kerja untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu dengan meninggalkan keputusan hati pada diri pekerja. Yang kedua, proses penerimaan tenaga kerja. Proses rekrutmen dan seleksi karyawan adalah pada perusahaan merupakan salah satu proses penting dalam menyeleksi kandidat calon karyawan perusahaan tersebut. Nah, proses ini bertujuan untuk menyaring sumber daya manusia yang cocok dan sesuai dengan visi dan misi dalam perusahaan. Berikut beberapa tahapan. Yang pertama, penarikan tenaga kerja. Yang kedua, sumber-sumber tenaga kerja. Dan yang ketiga, seleksi dan orientasi. Selanjutnya, pembinaan dan keamanan tenaga kerja. Pada umumnya, pengalaman kerja bagi para pekerja baru masih sangat minim, sehingga dari masalah ini pihak perusahaan berusaha untuk membina tenaga kerja barunya sebaik mungkin. Hal ini bertujuan agar kedua belah pihak, yaitu pegawai dan perusahaan, tidak dirugikan. Adapun program keamanan dan keselamatan kerja dapat terlaksana. Diperlukan penanganan yang baik dalam bentuk panitia pembina keselamatan kerja atau safety komite. Adapun faktor-faktor keselamatan dan keamanan kerja yang harus diperhatikan oleh panitia pembina dan keselamatan kerja antara lain. Yang pertama, tata ruang kerja. Ya, tata ruang kerja yang baik ialah tata ruang yang dapat mencegah timbulnya gangguan keamanan dan keselamatan kerja bagi semua pegawai atau pekerja yang bekerja di dalamnya. Yang kedua, pakaian kerja. Nah, dalam hal pakaian, misalnya penggunaan pakaian yang tidak terlalu longgar, penggunaan sepatu bersol rendah untuk mengurangi timbulnya kecelakaan terpeleset, dan masih banyak contoh lainnya. Yang ketiga, alat pelindung diri. Alat pelindung diri misalnya kacamata, sepatu pengamanan, sarung tangan, dan lain sebagainya. Yang keempat, lingkungan kerja. Kemudian pemutusan hubungan kerja dan pensiun. Ada awal, pasti juga ada akhir. Begitu juga halnya bekerja, ada penerimaan kerja dan ada pula pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja bisa dengan hormat dan bisa juga dengan tidak hormat. Pemutusan kerja dengan predikat dengan hormat biasanya diberikan apabila pemutusan kerja dilakukan di luar kesalahan pekerja. Sebaliknya, pemutusan kerja dengan predikat dengan tidak hormat pada umumnya diberikan apabila pemutusan kerja karena kesalahan pekerja. Nah, pemutusan hubungan pekerja dapat dilakukan dengan cara hormat, dapat juga dilakukan dengan cara tidak hormat. Pemutusan kerja dengan hormat biasanya diberikan apabila pemutusan kerja dilakukan di luar kesalahan pekerja. Sebaliknya, pemutusan kerja dengan predikat dengan tidak hormat diberikan apabila dilakukan karena kesalahan pekerja. Begitu pula dalam hal pensiun. Baik, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.